Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Duan Tiande benar-benar marah. Li Yongchang dengan gemetar memberitahu Duan Tiande apa yang terjadi. Ketika Duan Tiande mendengar bahwa Tanyun telah menghabisi Jiali serta Tanyun telah memotong kaki 330 bawahannya, dia sangat marah sehingga fitur wajahnya berubah penuh dengan urat biru. Melihat penampilan Duan Tiande, Li Yongchang berkata, "Mayor Jenderal, ada sesuatu yang ingin aku katakan." Li Yongchang dengan patuh mengeluarkan deklarasi pertarungan hidup dan mati. Dia berkata, "Ini adalah tantangan yang dibuat Tanyun kepadamu. Ada 10 hari tersisa sebelum pertempuran yang menentukan. Apakah Mayor Jenderal ingin bertarung?" Duan Tiande mengambil deklarasi itu dan membacanya. Tanyun dari Sisu Sentian mengajukan pertempuran hidup dan mati melawan Mayor Jenderal Duan Tiande. Duan Tiande bertanya dengan marah, "Kekuatan macam apa Tanyun itu?" Li Yongchang berkata, "Lapor kepada Jenderal. Tanyun di ranah hukum abadi tingkat kedua lebih dari 2 bulan yang lalu. Namun, kekuatan Tanyun di atas bawahan ini." Duan Tiande tertawa dengan marah. "Setelah 10 hari, aku akan memenggal kepalanya di depan umum. Tanyun, kamu akan mati dalam 10 hari lagi." Dalam sekejap mata, 9 hari telah berlalu. Di kota bagian luar, tepatnya di pavilion Sisu Zentian, Tanyun di dalam pagoda suci abadi lantai 66. Dia sudah berada di ranah hukum abadi tingkat keempat. Pada saat ini juga, Tanyun sedang mengendalikan 440 helai cairan Hongmeng untuk memperkuat tubuh tirani Hongmeng. Tanyun yang sedang duduk bersila, dia berkeringat seperti hujan. Dia berkata dengan suara serak, "Masih ada beberapa jam sampai besok hari. Cukup bagiku untuk mengolah tubuh tanah Hongmeng ke tahap kecil tingkat ke-11. Keesokan harinya, Tanyun akhirnya menyelesaikan penempaan daging, kulit, dan tulang, serta memasuki tahap kecil tingkat ke-11 dari tubuh tanah Hongmeng. Ini berarti Tanyun sekarang memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan senjata abadi terhormat tingkat rendah." Rambut Tanyun berterbangan dan dia melepaskan kesadaran abadinya. Aura tak terlihat naik ke langit. Kesadaran abadi di ranah pemurnian abadi tingkat pertama mencangkup 8 juta mil, tingkat kedua 8,5 juta mil, tingkat ketiga 9 juta mil. Dengan peningkatan kekuatan fisik Tanyun, jiwanya sekarang sekuat orang di ranah pemurnian abadi tingkat ketiga. Tanyun bangkit dengan senyum di wajahnya. Dia berkata dengan nada mendominasi, "Duan Tiande, hari ini adalah hari kematianmu." Pada saat ini, Tanyun tahu bahwa pertempuran dengan Duan Tiande pasti akan menarik perhatian. Untuk mencegah orang lain mengetahui teknik miliknya, dia memutuskan bahwa kecuali hidupnya dalam bahaya, dia tidak akan pernah menggunakan formasi pedang pembantai Dewa Hongmeng atau teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Meski begitu, Tanyun masih memiliki kepercayaan diri untuk menghabisi Duan Tiande. Meskipun Tanyun percaya bahwa tidak ada seorang pun di kota Xuanyuan yang dapat mengenali teknik miliknya, tetapi untuk berjaga-jaga, Tanyun secara alami tidak akan mengambil risiko. Dia tahu betul bahwa begitu seseorang melihat teknik latihannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dalam hati Tanyun, setiap musuh yang telah melihat formasi pedang dan teknik pedangnya, mereka haruslah mati. Setelah mengambil keputusan, Tanyun meninggalkan pagoda lantai 66 dan muncul di pavilion lantai 6. Setelah itu, Tanyun menyimpan pagoda dan datang ke lobi di lantai pertama. Tetapi di lobi, Sang Sihan juga ada di sana. Dan di samping Sang Sihan, ada juga seorang lelaki tua. Sang Sihan mengepalkan tangannya dan tersenyum. Kemudian berkata, "Nak Tanyun, ini adalah kakak laki-laki tertuaku, Sang Sihong, yang merupakan pengurus rumah tangga di kediaman penguasa kota." Tanyun tertegun sejenak. Baru kemudian dia tahu bahwa identitas Sang Sihan tidak sederhana. Ternyata dia memiliki saudara laki-laki yang merupakan pengurus rumah tangga di mansion penguasa kota.
Tanyun mengepalkan tangannya dan membungkuk sedikit ke Sang Sihong. Generasi muda memberi hormat pada senior. Sang Sihong memandang Tanyun dan berkata dengan penuh terima kasih. Jika bukan karena Nak Tanyun yang memberi adikku pil pemurian abadi tingkat tinggi, lelaki tua ini tidak akan bisa menerobos karena pemurian abadi tingkat ke-12. Setelah mengatakan itu, Sang Sihong membungkuk dalam-dalam kepada Tanyun dan berkata lagi, lelaki tua ini berterima kasih kepada Nak Tanyun. Tanyun membantu Sang Sihong sambil tersenyum, meminta kedua orang tua itu untuk duduk, kemudian membiarkan Cusia menyajikan teh. Sang Sihong mengerutkan kening, lalu dia berkata, Nak Tanyun, apakah kamu benar-benar di ranah hukum abadi tingkat keempat? Atau apakah kamu menyembunyikan kultivasimu? Tanyun berkata, generasi muda memang di ranah hukum abadi tingkat keempat. Sang Sihong berkata dengan cemas, Duan Tiande di ranah pemurian abadi tingkat keempat. Itu tidak bagus untukmu. Sang Sihan berkata dengan cemberut, jika saja Jenderal Xuan Yuan ada di sini, mungkin dia bisa menghentikan pertempuran yang menentukan ini. Sangat disayangkan, Jenderal Xuan Yuan belum kembali dari ekspedisi. Setelah mendengarkan ini, Tanyun berkata, kedua tetua tidak perlu khawatir tentang generasi muda ini. Bagaimanapun, dalam pertempuran hari ini, pasti bukan aku yang mati. Sang Sihong tampak penuh harap dan berkata, Nak Tanyun, jika kamu benar-benar dapat menghabisi Duan Tiande, maka itu akan sangat bagus. Pada saat ini Cusia pun berkata, waktu untuk pertempuran yang menentukan hampir tiba. Kita harus berangkat. Pertempuran yang menentukan akan berlangsung di arena hidup dan mati. Tanyun mengangguk. Kemudian Cusia mengeluarkan perahu abadi yang dia beli. Lalu mereka semua berangkat. Saat berpergian melalui banyak tempat, sebuah adegan yang menggerakkan hati Tanyun terjadi. Orang yang tak terhitung jumlahnya berdiri di langit, seperti gelombang hitam. Mereka menatap Tanyun dan berteriak, Bostan akan menang. Bostan, kami percaya bahwa kamu orang baik. Kamu pasti akan dapat mengalahkan Duan Tiande. Bostan, kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, itu akan menjadi kerugian terbesar bagi kota bagian luar. Tanpamu, tidak akan ada pil hukum tingkat tinggi. Tanyun berkata dengan nada bercanda, jadi kalian tidak ingin aku mati hanya karena pil hukum tingkat tinggi. Apakah itu benar? Tidak, kami tidak bermaksud begitu, kata seorang pemuda yang sederhana dan jujur buru-buru melambaikan tangannya ke arah Tanyun. Tanyun tersenyum, melihat sekeliling pada orang yang tak terhitung jumlahnya. Lalu dia berkata, aku mengucapkan terima kasih pada kalian semua. Arena hidup dan mati tergantung di lautan awan dengan radius 1 juta kaki. Arena itu sebenarnya senjata abadi terhormat tingkat tinggi. Alasan mengapa itu digantungkan di lautan awan adalah untuk mencegah merusak bangunan lainnya. Ketika Cusia mengendarai perahu abadi ke lautan awan, mata Tanyun tiba-tiba menyusut. Dia melihat ada 30 juta prajurit berdiri di udara di sekitar arena hidup dan mati. Transmisi suara Cusia terdengar. Bos, jangan kaget. Tantanganmu pada Duan Tiande dianggap sebagai menentang militer. Kecuali prajurit dan jenderal abadi yang sedang melakukan ekspedisi, hampir semua pasukan telah datang. Seperti yang dikatakan Cusia, Tanyun sekarang adalah musuh publik bagi semua prajurit. Dalam pandangan para prajurit, mereka telah melindungi warga kota Xuan Yuan, tetapi Tanyun berani secara terbuka memprovokasi para prajurit. Tentu saja, dari sudut pandang Tanyun, dia tidak pernah berpikir untuk memprovokasi para prajurit. Pada saat ini, tergantung di lautan awan yang luas, di timur arena hidup dan mati, ada 3 relief berbentuk kerucut yang berukuran 10.000 meter persegi. Di 3 relief itu, ada para laksamana atau atasan Duan Tiande. Laksamana di relief pertama bernama Suge. Laksamana pada relief kedua adalah Sentu. Pada relief ketiga, lelaki tua yang duduk di kursi itu adalah Sima Yongsheng. Pada saat ini, suara tua agung Sima Yongsheng terdengar di benak Duan Tiande. Tidak peduli siapa yang benar atau salah antara kamu dan Tanyun, kamu harus menghabisi Tanyun. Ingat, kamu tidak hanya mewakili wajah laksamana ini, tetapi juga kehormatan 12 juta prajuritku. Apakah kamu mendengar dengan jelas?
Duan Tiande berkata melalui transmisi suara. Bawahan mengerti. Jenderal, kamu jangan khawatir. Aku pasti akan menghabisinya. Sima Yongsheng mengangguk dan berkata lagi, Tanyun hanya di ranah hukum abadi tingkat keempat. Tidak peduli seberapa kuat dia jelas bukan lawanmu. Saat Sima Yongsheng mentransmisikan suaranya, Laksamana Sentu berkata sambil tersenyum, Laksamana Sima, aku mendengar bahwa kemampuan tantangan lompatan Tanyun ini melawan langit. Bawahanmu harus serius melawannya. Jika Duan Tiande kalah dari Tanyun, maka harga diri prajurit dan para jenderal akan jatuh. Pada saat ini, Laksamana Suge juga tersenyum dan berkata, Laksamana Sentu berkata dengan sangat baik, jika Duan Tiande kalah, akan memalukan bagi para prajurit. Tanpa menunggu Laksamana Suge selesai berbicara, dia dipotong oleh Sima Yongsheng dengan suara dingin. Aku percaya pada Duan Tiande, jadi kalian berdua tidak perlu khawatir. Dari kata-kata tiga Laksamana atau jenderal besar ini, tidak sulit untuk melihat bahwa Laksamana Suge dan Sentu memiliki permusuhan terhadap Sima Yongsheng. Sementara tiga jenderal besar atau Laksamana sedang berbicara, Chuxia telah mengemudikan perahu abadi dan melayang di atas arena hidup dan mati. 30 juta prajurit memusatkan perhatian pada perahu abadi. Mereka sangat bingung. Bagaimana mungkin Xiang Sihong, pengurus rumah tangga dari mansion penguasa kota bersama Tanyun? Ketika semua orang bingung, Xiang Sihong di perahu abadi menyampaikan suara kepada Tanyun dengan ekspresi serius. Nak Tanyun, selama kamu sedang berkultivasi, lelaki tua ini membantumu menyelidiki. Duan Tiande memiliki 3 keterampilan yang membuatnya bisa menghadapi bahaya di medan perang. Kamu harus lebih berhati-hati. Setelah mendengarkan, Tanyun mengangguk berat. Lalu dia berkata, waktunya telah tiba, aku akan turun. Chuxia tampak khawatir dan berkata, bos, kamu harus berhati-hati. Saat dia mengatakan itu, cincin abadi Chuxia melintas di antara jari-jarinya. Pedang abadi berkilauan cemerlang keluar dari tangannya dan menyerahkannya kepada Tanyun. Dalam retreat Tanyun sebelumnya, Tanyun meminta Chuxia untuk membeli pedang abadi terhormat. Pedang ini memiliki 5 atribut, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah secara bersamaan. Tanyun akan menggunakan pedang ini untuk melawan Duan Tiande. Alasan mengapa dia tidak menggunakan pedang pembantai Dewa Hongmeng adalah karena dia khawatir dia akan dikenali oleh musuhnya. Pada saat yang sama, bahkan jika musuh tidak mengenalinya, dia tidak ingin membiarkan orang-orang kuat tahu bahwa dia memiliki pedang suci di tangannya. Tanyun merasakan niat membunuh yang menyelimutinya. Tanyun melihat ke samping ke arah belakang 3 patung relief raksasa. Ada juga 4 menara abadi yang ditangguhkan. 4 menara itu bertuliskan Asosiasi Alkemis, Asosiasi Senjata, Asosiasi Formasi, dan Asosiasi Jimat. Niat membunuh itu terpancar dari seorang lelaki tua yang mengenakan jubah dengan kata wakil presiden di menara abadi dari Asosiasi Alkemis. Orang tua itu adalah Miao Xilin. Di kursi di sampingnya, Miao Jingcheng sedang duduk dengan wajah merah dan menatap Tanyun. Miao Jingcheng berkata melalui transmisi suara, Tanyun, dasar brengsek, hari ini adalah hari kematianmu. Miao Xilin menatap Tanyun dengan kebencian tak berujung di matanya yang keruh. Dia berkata melalui transmisi suara, Tanyun, Miao Wei adalah cucu dari wakil presiden ini. Beraninya kamu menghabisinya. Jika kamu tidak mati hari ini, wakil presiden ini akan membuatmu menderita siksaan paling kejam, membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Menghadapi ancaman itu, Tanyun menatap Miao Xilin dan berkata dengan suara dingin, wakil presiden, apa yang kamu katakan hari ini akan aku balas satu persatu. Orang tua, jaga dirimu baik-baik sampai hari itu tiba. Tanyun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Miao Xilin. Di bawah perhatian semua orang, dia melompat dari perahu abadi dan mendarat dengan mantap di arena hidup dan mati. Setelah itu, Chuxia mengendarai perahu abadi dan melayang di kejauhan di sekitar arena hidup dan mati. Sima Yongsheng yang sedang duduk di kursi perlahan-lahan bangkit. Dengan ekspresi tegak dan kagum, dia melihat sekeliling dan berkata, hari ini adalah hari pertempuran yang menentukan antara bawahanku Duan Tiande dan Tanyun, seorang warga dari kota bagian luar. Karena pertempuran yang menentukan akan segera terjadi, keluhan di antara mereka berdua tidak penting. Hari ini, hanya satu dari mereka yang bisa bertahan hidup.
Baiklah, waktunya telah tiba. Pertempuran hidup dan mati bisa dimulai. Begitu suara Si Mayongseng terdengar, 12 juta prajurit di bawah komandonya berteriak serempak, Mayor Jenderal Duan akan menang, Mayor Jenderal Duan akan menang. Dengan suara-suara prajurit yang melekat di telinganya, Tan Yun berdiri di tengah arena yang besar. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Di sisi lain, Duan Tiande mengenakan baju besi hitam. Dia berkata dengan lantang, "Jangan khawatir semuanya. Mayor Jenderal ini akan melakukan apa yang kalian inginkan. Aku akan menghabisi orang yang memprovokasi kemiliteran." Setelah berbicara, Duan Tiande berubah menjadi cahaya hitam, menembus kehampaan dan muncul di depan Tan Yun. Semua penonton menjadi tenang, tidak diragukan lagi. Hampir semua orang biasa mendukung Tan Yun untuk menang. Sementara 30 juta prajurit di bawah 3 laksamana, mereka semua ingin Tan Yun mati. Menurut pendapat mereka, Tan Yun tidak diragukan lagi, seperti telur yang sedang menabrak batu. Guys, buat kalian yang agak bingung dikit-dikit dipanggil jenderal gitu ya, ya memang jenderal kan banyak ya, tetap ada tingkatannya gitu. Oke, kita lanjut. Mengenakan baju besi hitam legam, dia tampak seperti dewa perang. Duan Tiande memandang Tan Yun dengan jijik dan berkata, "Tan Yun, kamu menghabisi bawahanku Miao Wei dan kemudian memprovokasi diriku. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada Miao Wei." Mendengarkan ini, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu tahu siapa yang benar dan siapa yang salah? Karena pertempuran hidup dan mati sudah diputuskan. Berhentilah bicara omong kosong. Hari ini aku akan mengirimmu untuk menemui bawahanmu di neraka." Duan Tiande tertawa dengan marah. "Berhentilah bicara omong kosong, pergilah ke neraka." Kekosongan dalam radius 10.000 kaki tiba-tiba runtuh. Kekuatan hitam dan keras dari Duan Tiande melonjak keluar. Kekuatan pemurnian abadi 2 kali lebih tirani daripada kekuatan hukum abadi. Langit menjadi runtuh. Duan Tiande langsung melintasi jarak 10.000 kaki dan meninju dada Tan Yun. Dalam pikiran Duan Tiande, membunuh Tan Yun yang ranahnya lebih rendah dari dirinya adalah tugas yang sangat mudah. Tan Yun meraung seperti binatang buas dan melemparkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat kedua tinju bertabrakan, badai energi yang terdiri dari kekuatan hukum abadi dan kekuatan pemurnian abadi meledak seperti matahari yang terik. Untuk sementara waktu, ruang dengan radius 30.000 kaki tidak dapat menahan pengaruh kekuatan sisa dan runtuh satu demi satu. Ekspresi Tan Yun tampak sungguh-sungguh, sementara tubuh Duan Tiande terpental ribuan kaki. Kulit tangan kanan Tan Yun ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba. Sedikit darah mengalir dari luka yang retak dan menetes ke arena. Di sisi lain, Duan Tiande tidak jauh lebih baik. Kulit seluruh kepalan tangan kanannya hancur, memperlihatkan bagian tulang putih. Duan Tiande melihat tangan kanannya yang hampir berubah menjadi tulang. Dia tidak percaya dan tidak pernah membayangkan bahwa dia terluka lebih serius daripada Tan Yun. Sang Sihong di perahu abadi mengungkapkan keterkejutan yang dalam di matanya yang keruh. 3 laksamana, 30 juta prajurit, dan bahkan jutaan orang yang menyaksikan pertempuran juga merasa keterkejutan dari lubuk hati mereka. Mereka merasa ini luar biasa. Sementara semua orang dikejutkan oleh kekuatan fisik Tan Yun, mereka juga diam-diam mengatakan sayang. Menurut mereka, Tan Yun telah mengeluarkan seluruh kekuatan fisiknya untuk melawan Duan Tiande barusan ini. Sementara Duan Tiande hanya melayangkan pukulan acak. Kecerobohannya menyebabkan cedera. Selanjutnya, semua orang mengira bahwa Duan Tiande akan marah dan mulai serius. Duan Tiande berkata dengan tajam, "Tan Yun, jika aku tidak meremehkanmu, kamu tidak mungkin bisa menyakitiku. Aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Teknik ombak yang menakutkan dan tinju yang menghancurkan langit." Duan Tiande melepaskan salah satu dari 3 teknik utama miliknya. Dia ingin menghabisi Tan Yun secepat mungkin. Dia sangat sombong. Dia percaya satu teknik saja bisa langsung menghabisi Tan Yun. Pada saat ini, para prajurit mendidih, terutama para prajurit di bawah komando Si Mayongseng, karena prajurit itu tahu bahwa 3 teknik utama Duan Tiande sangat kuat. Pada saat ini juga, Duan Tiande mengelurkan telapak tangannya dan naik ke udara, menggantung ribuan kaki di langit di atas kepala Tan Yun. Awan tiba-tiba meledak.
Saat Duan Tiande mengayunkan tinjunya, tiba-tiba kekuatan kematian seperti gelombang hitam menelan langit dan menyapu ke arah Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Ada puluhan ribu bayangan tinju hitam, masing-masing seukuran rumah. Bayangan tinju yang menghantam ke arah Tan Yun menyelimuti kehampaan puluhan ribu kaki, sehingga mustahil bagi Tan Yun untuk melarikan diri dari jangkauannya. Chuxia berteriak dengan ekspresi ketakutan, "Bos Tan, cepatlah bersembunyi." Di tengah kekhawatiran, Tan Yun melakukan langkah Dewa Hongmeng. Dia seperti hantu yang berlari melalui bayang-bayangan tinju dengan kecepatan tinggi. Kecepatan Tan Yun mencengangkan. Dia terbang menembus bayang-bayangan tinju hitam milik Duan Tiande. Dengan suara keras yang tumpul, darah berceceran. Seluruh lengan kanan Tan Yun hampir kehilangan daging, hanya menyisakan tulang. Tan Yun menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Tubuhnya terpental ribuan kaki seperti bola meriam dan menghantam arena dengan keras. Pada saat ini, wajah Tan Yun pucat, organ dalamnya tampak tergeser, dan itu sangat menyakitkan. Tan Yun bisa segera bangun, tetapi dia berpura-pura sekarat dan jatuh. Tan Yun yakin bahwa jika dia menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng, dia dapat dengan mudah menghancurkan teknik milik Duan Tiande. Setelah digunakan, jika dilihat oleh orang lain, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tan Yun tidak berani mengambil risiko ini. Selain itu, apakah Tan Yun memiliki sarana untuk berurusan dengan Duan Tiande? Tentu saja ada. Menurut pendapat Tan Yun, tanpa menggunakan teknik andalannya tetap bisa mengalahkan Duan Tiande. Tan Yun memilih untuk menunjukkan kelemahannya supaya musuh terlena. Ketika tiga teknik utama Duan Tiande digunakan sepenuhnya, maka Tan Yun akan melakukan serangan balasan. Pada saat yang sama, rasa sakit yang ia derita saat ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan rasa sakit yang diderita saat mengolah tubuh tirani Hongmeng. Chuxia di perahu abadi berteriak dengan ekspresi panik, "Bos, cepat bangun! Bos, cepat berdiri! Duan Tiande telah berjalan ke arahmu." Tan Yun berbaring diam di atas arena. Darah terus mengalir dari mulutnya, seolah-olah dia sedang sekarat. Untuk mencegah Duan Tiande menyadari cedera serius yang dia pura-pura, dia tidak melepaskan kesadaran abadinya. Dia mengesampingkan pikirannya yang mengganggu dan merasakan fluktuasi udara di sekitarnya dengan kedua telinganya. Duan Tiande menyeringai, berhenti berteriak. Dia tidak akan bisa berdiri lagi. Belum lagi Tan Yun yang di ranah hukum abadi tingkat keempat. Bahkan jika itu orang di ranah pemurnian abadi tingkat ketiga, bisa mati seketika. Tan Yun ini dia tidak bisa bangun lagi. Oke guys, terima kasih yang sudah support dari lewat like, komen, doanya maupun yang saweria ya. Untuk BTTH bentar dulu, mungkin coba besok aku upload BTTH ya. Entar urutannya kalau BTTH ya di playlist juga. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.